Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Segera input ya yang lainnya, karena Ibu akan mulai, karena kita sebentar lagi azan maghrib. Ya. Jadi di pertemuan kita yang ke-11 ini, kita akan membahas mengenai uji C kuadrat dan uji T, namun sepertinya Ibu hanya akan memberikan penjelasan tentang uji C kuadrat ataupun C square, ya. Jadi di materi sudah Ibu kirim ya, materi sudah Ibu kirim di e-learning, dan kalian nanti kalau seandainya pada saat Ibu menjelaskan ini tidak paham, kalian bisa membacanya kembali dari materi yang ada di e-learning. Dan mungkin saja simbolnya itu nanti akan berbeda dengan yang Ibu jelaskan di sini. Sementara itu ada yang menggunakan E sama O, ada juga yang menggunakan FO ataupun FH. Ya, itu hampir sama. Hampir sama kalau E itu adalah kenyataannya, O adalah harapan yang diinginkan. Ada sebagian nanti yang membuat simbol menggunakan FO, yaitu frekuensi kenyataan, dan FH frekuensi harapan. Ya. Jadi perhatikan sejenak di sini, Ibu tidak akan lama-lama. Ya, apa yang dimaksud dengan C square itu ya? Oke, kita lihat di sini. Uji C kuadrat. Jadi distribusi C kuadrat merupakan metode pengujian hipotesis terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Ya. Jadi contoh seperti manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain. Sehingga preferensi terhadap produk baru ada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Jadi tujuannya adalah untuk mencari kesesuaian, perbedaan, dan keselarasan dari proporsi ataupun bagian-bagian tertentu. Yang mana di sini yaitu tentang produk di suatu daerah pemasaran, ya. Jadi tujuan uji C kuadrat ya ataupun uji Chi kuadrat itu mempunyai 2 tujuan, yaitu uji keselarasan fungsi ataupun goodness of fit test, dan uji tabel kontingensi atau contingency tabel test. Artinya apa? Kalaupun kita tidak bisa melihat keselarasannya, tapi kita bisa lihat peningkatannya, ya, peningkatannya pada tabel kontingensinya, ya. Jadi kalaupun analisis kita itu tidak bisa menyeluruh kita dapatkan, tapi kita bisa lihat kemajuan dari produk ataupun pemasaran yang dimasukkan di dalam tabel kontingensi. Ya. Kita lihat di sini, kita lanjutkan. Jadi uji keselarasan fungsi ataupun goodness of fit test. Uji keselarasan fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Artinya apa? Yang telah kita duga. Misalnya ada suatu populasi kita duga pemasarannya itu bakalan berhasil. Nah, dengan adanya uji Chi kuadrat ini, kita bisa melihat keberhasilan dari suatu produk pemasaran tersebut. Oke. Jadi untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Artinya apa? Secara teori bahwasanya pemasaran itu akan berhasil. Ya. Setelah kita ujikan dengan menggunakan uji Chi kuadrat ini, kita akan mendapatkan konsisten atau tidak antara teoritisnya dan kenyataannya. Ya, jadi ada 2 tujuannya ya.
Jadi apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesis diterima ataupun terima H0. Sebaliknya apabila tidak terdapat konsisten, maka hipotesis ditolak ataupun terima H0, HA. Ya, jadi nanti itu ada istilah terima H0 kalau dia konsisten sesuai dengan teori yang ada. Namun kalau tidak sesuai dengan teori yang ada, itu akan ditolak H0-nya. Kalau ditolak H0 berarti yang diterima adalah H alternatif ataupun H1. Gitu ya. Jadi uji tabel kontingensi ataupun uji independensi itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variabel satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Ya, nanti ada beberapa variabel. Variabel itu kalau kita sudah bicara dengan soal penelitian, nanti penelitiannya misalnya seperti ini. Harga barang, pengaruh harga barang terhadap banyaknya penjualan. Jadi, harga barang itu adalah variabel pertama, terhadap banyaknya penjualan itu adalah variabel kedua. Nah, itulah yang dimaksud dengan variabel. Jadi variabel-variabel ini sesuai dengan berapa banyaknya wacana yang ada di situ. Ya. Jadi kalau yang seperti Bu bilang itu hanya terdiri dari dua variabel, yaitu yang mana yang satu adalah harga barang, yang variabel keduanya ataupun variabel dependennya itu adalah banyaknya penjualan, begitu ya. Jadi di dalam pengolahannya ataupun di dalam prosedurnya itu uji C kuadrat itu melingkup ataupun mencakup hal-hal yang semacam ini. Jadi pada saat kita mau melakukan uji C kuadrat, kita harus mengikuti prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Ya, seperti ini. Pertama kita buat suatu pernyataan tentang H0 dan HA. Yang pertama, uji keselarasan fungsi. Dengan menuliskan H0, titik 2, populasi yang sedang dikaji memenuhi selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. Kalau HA itu sama dengan populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Ya, misalnya kita menentukan distribusinya itu normal. Tentunya kita kriteriakan di sini adalah H0-nya. Dan apabila tidak normal itu termasuk di dalam H alternatifnya. Yang kedua, pernyataan yang kedua yaitu untuk uji tabel kontingensi. Jadi H0, dua variabel yang sedang dikaji saling independen ataupun tidak terikat. HA, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain. Jadi pernyataan inilah yang nantinya akan kita uji. Uji dengan apa? Menggunakan rumus-rumus yang berhubungan dengan rumus uji Chi kuadrat. Ya. Selanjutnya kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata ataupun level of signifikan yang sama dengan alfa. Biasanya digunakan alfanya itu sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Ya. Selanjutnya penentuan daerah penerimaan H0 dan HA. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas Chi kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi DM-nya sama dengan K kurang 1. Ya. Di mana K jumlah outcome ataupun observasi. Derajat bebas ini ya, derajat bebasnya K sama dengan 1. Pada tabel kontingensi derajat bebasnya atau N kurang 1 dikali K kurang 1. Di mana N jumlah baris dalam tabel, K jumlah kolom dalam tabel. Jadi nanti angka-angka dari perkalian inilah yang kita lihat di dalam tabel yang sudah ditentukan nilainya. Yang sudah ditentukan nilainya, di mana nanti itu ada kita sesuaikan yang kita punya itu masuk dalam
baris-baris yang keberapa dan nilai-nilai yang mana. Yang mana ini disesuaikan dengan tabel kontingen yang kita buat. Berapa bariskah, berapa kolomkah, akhirnya nanti kita dapatkan nilai, artinya C tabel, C kuadrat tabel ataupun chi kuadrat tabel yang dibandingkan dengan chi kuadrat hitung. Begitu ya. Jadi selanjutnya batas-batas daerah penolakan, batas kritis uji. Misalnya dari tabel untuk alfa 0,01, derajat bebasnya 2, diperoleh chi kuadrat 9,21. Jadi nilai ini kita dapatkan dari tabel. Dari tabel berdasarkan derajat bebas yang ini. Ya. Jadi aturan keputusannya tolak H0 dan terima HA jika RU ataupun rasio chi kuadratnya itu lebih besar dari chi kuadrat tabel. Jika tidak demikian terima H0. Kalau seandainya chi kuadrat hitung ataupun rasio uji itu kecil dari 9,21, maka H0-nya itu diterima. Begitu. Selanjutnya perhitungan rasio uji dan pengambilan keputusan. Setelah nilainya ini kita dapatkan, baru kita hitung rasio ujinya. Setelah rasio ujinya dihitung, baru kita ambil keputusan. Apakah analisis kita itu mengarah yang mana? Ya, mengarah H0-kah yang diterima atau HA-nya yang diterima. Begitu. Jadi ini selanjutnya prinsip dasar uji chi-square ataupun chi-kuadrat membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan ataupun ekspektasi. Jadi nanti di saat apabila kita cari-cari di rumus-rumus lain ada nanti dengan simbol FO dikurang FH per FH. Ada yang menggunakan simbol semacam ini ya. Nah, ini FO nilai observasi pengamatan. Ada yang menuliskan langsung ke sini ya. FE nilai ekspektasi atau harapan. Ada yang sebagian menuliskan dengan kode FH. B itu adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Jumlah baris dan jumlah kolom ini apabila kita sudah membuatnya dalam tabel kontingen. Baru kita bisa dapatkan barisnya berapa dan kolomnya berapa. Selanjutnya derajat bebas ini di mana baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Nilai yang kita dapatkan dari perkalian ini kita cari nantinya di dalam tabel chi-square yang sudah ada, yang tidak siap pakai, di mana yang kita punya alfa ataupun nilai error yang kita inginkan pada saat penelitian, kita mau nilai yang berapa? 0,01 kah atau 0,05? Kalau nanti kita inginkan 0,05 berarti tabel kita lihat di bawah 0,05. Gitu ya. Kita perhatikan, ini ada penerapan ya, ini contoh. Contoh di mana tabel silangnya ini, tabel silangnya itu menunjukkan tabel 2 kali 2. Artinya apa? Ini ya, barisnya 2, 1, 2, dan kolomnya 2. Ini sama ini kolomnya 2. Barisnya 2 tidak sama iya, yang di sini juga tidak sama iya. Jadi ini artinya pada tabel silang 2 kali 2. Yang mana nanti apabila kita menggunakan masalah, misalnya 2 kali 3 atau 2 kali 4, itu cara perhitungannya berbeda. Jadi di sini kita kasih contoh untuk tabel yang 2 kali 2. Ya, kita misalnya seperti ini ya. Tadi kan contohnya itu tadi ya. Nah, ini contohnya. Yang itu tadi kita masukkan perkalian di sini. Ya, ekspektasinya 130 kali 115 per 189 sama dengan 79,10. Ini adalah rumus yang di sini. Marginal baris dikali marginal kolom per N. Ya, maka kita dapatkan ini. Semuanya semacam itu. Nah, ini juga. Ya, ini ada langkah-langkahnya ataupun contohnya yang ini kita kalikan total
130 dikali 115 dibagi 189 sama dengan ini. Ya, gitu sesuai dengan ini ya. Jadi selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan dalam tabel perhitungan. Inilah tabel perhitungannya. O, E, ini adalah ekspektasi kenyataannya, ini adalah harapan. Jadi O dikurang E, apa kenyataan dikurang harapan, lantas dikuadratkan, dan kita hasil kuadrat ini kita bagi dengan ekspektasi yang kita inginkan, sehingga kita dapatkan nilai Chi kuadratnya adalah 4,92. Ya, jadi ini nanti kita bandingkan dengan Chi tabel. Nilai Chi tabelnya berapa? Nah, kita dapatkan di sini. Setelah kita cari, Chi tabelnya itu nilainya adalah 3,841. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan baris dan kolom yang kita punya. Nih, ya, barisnya 2. 2 dikurang 1. Ya, jadi 1, kolomnya dikurang 1, 2, jadi 1. Jadi kita ambil di tabel. Nanti kalian bisa cari di tabel di internet ya, tabel Chi kuadrat, yang mana nanti bisa kita dapatkan nilainya itu adalah 3,841. Kalian bisa bandingkan. Sementara perhitungannya kita dapatkan 4,92. Sehingga nilai Chi hitung ataupun Chi hitung, Chi kuadrat hitungnya itu lebih besar dari Chi tabel. Artinya apa? Berarti H0 ditolak. Ya, uji statistik tidak berada pada daerah kritis. H0 ditolak. Ya, ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BBLR. Ya, ini singkatan yang sengaja kita buat untuk itu ya. Jadi nanti ini ya reject H0 artinya tolak H0. Don't reject H0. Ini daerah penerimaan HA ataupun don't reject H0. Bukan daerah penolakan H0 ya. Jadi ini semacam ini. Jadi kita lihat tadi Chi kuadrat tabelnya kita lihat di sini ya. Sementara ini adalah nilai kritisnya yaitu ataupun alfanya 0,05 yang dipakai. 0,05 sementara derajat bebasnya adalah 1 ya. Baris 2 dikurang 1 dikali kolom 2 dikurang 1. Sehingga dapat derajat ini bebasnya 1 dan kita lihat di bawah alfanya 0,05 sehingga kita dapatkan Chi kuadrat tabelnya sebesar 3,841. Ya. Semacam itu. Begitulah cara mencari Chi kuadrat secara manual di mana permasalahannya itu adalah 2 kali 2. Dari yang Ibu jelaskan ini, ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Jadi nanti kalau seandainya Ibu kasih soal bisa ya? Nah, kita lanjut atau cukup sampai di sini aja? Jadi kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Ya, misalnya nih ya. Selanjutnya ada namanya dengan uji frekuensi observasi. Jadi observasi yang kita punya itu juga kita bisa uji. Ya, diketahui sekelompok sampel berupa kejadian A1, A2, A3 dan A ke A yang terjadi dengan frekuensi observasi O1, O2, O3, theta 1, theta 2, theta 3 dan theta ke K. Dan berdasarkan suatu probabilitas yang diharapkan dengan frekuensi yang diharapkan, suatu ukuran mengenai perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan ditentukan oleh. Ya, kita masukkan nilai-nilainya di sini. Ya. Jadi adalah merupakan distribusi Chi kuadrat dengan N, sigma theta ke I, di mana I-nya itu dimulai dari 1, ya.
sebanyak K itu sama dengan sigma K, E ke I sama dengan 1. Ya. Jadi itu juga mempunyai urutan-urutan. Urutan-urutannya sesuai dengan yang disepakati ya. Bila Ki kuadrat sama dengan 0, maka frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah tepat sama. Sedangkan bila Ki kuadrat besar dari 0, maka frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan terdapat perbedaan. Artinya, jadi kalau Ki kuadratnya sama dengan 0, artinya secara teori sama dengan kenyataan. Namun kalau seandainya Ki kuadratnya besar dari 0, maka secara teori tidak sesuai dengan yang diobservasi. Gitu. Ya, jadi kalian nanti bisa pelajari sendiri, kalian baca-baca lagi. Jadi bagi yang nanti tidak memahaminya, kalian bisa bertanya ke Ibu. Jadi ini contohnya ya, ini uji frekuensi observasi, ini urutannya semacam ini. Ya, di sini dilihatkan alfanya 0,01. Sementara contohnya semacam ini ya. Dalam uji ini digunakan adalah distribusi probabilitas C kuadrat. Terdapat 3 outcome dalam observasi sampel di mana K ataupun kelompoknya sama dengan 3. Kenapa 3 ini ya? 1 yang tadi 3 nggak disebutkan, nggak ada kolomnya di sini ya. Hanya dibilangkan saja. Kelompoknya adalah 3. Ya, sehingga derajat bebasnya K kurang 1 sama dengan 2, sehingga didapatkan ini, di mana nilainya ini, 3 ini kita lihat ya, kalau 2 dia hitungnya adalah 9,21. Ya, derajat bebasnya 3, makanya kita dapatkan di sini berapa sesuai dengan di sini ya. 3. 0,01 tadi yang mana ya? Nah, ini dia tertutup sama ini ya. 9, sekian. Itu kan nilainya 2. Ya kan 2, jadi dia pakai 0,01. Sehingga didapatkan di sini Ki tabelnya adalah 9,21. Setelah diuji dan dimasukkan ke formula, didapatkan perhitungannya adalah 21,23. Sehingga RU-nya itu untuk observasinya besar dari 9,21, maka H0-nya ditolak. Begitu ya. Jadi caranya ataupun sistematika dari mencarinya itu kita harus tentukan dulu. H0-nya itu apa yang diinginkan, HA-nya itu ataupun H1-nya apa yang diinginkan juga. Jadi setelah kita buat ketentuannya sesuai dengan yang diinginkan, baru kita nanti buat tabel kontingensinya. Tabel kontingensinya itu kita biar bisa kita dapatkan nilai Ki tabelnya. Setelah kita dapatkan Ki tabelnya, baru kita hitung statistik ujinya berdasarkan rumus ini. Setelah dihitung, baru kita simpulkan sesuai dengan penolakannya. Kalau dia Ki hitung lebih besar dari Ki tabel, maka diterima HA dan tolak H0. Dan apabila Ki hitung lebih kecil dari Ki tabel, maka terima H0. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa? Halo? Sedikit, Bu. Sedikit. Coba apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Coba Ibu mau dengar. Setelah Ibu jabarkan ini, kalian simpulkan untuk kesimpulan dari uji Ki kuadrat ini. Coba salah satu orang simpulkan dari materi yang telah Ibu jabarkan di sini. Bisa? Halo, Bagus Hendra atau Diki Hambali? Bisa? Jadi, di dalam hipotesis ini kita ikutin ya urutannya, urutan-urutan yang telah diberikan sebelum mengerjakan Ki kuadrat ini.
pada saat penelitian kita buat dulu hipotesisnya, ya. Ibu ulangi lagi, hipotesisnya dibuat. H0 itu menyatakan apa? H1 atau H alternatifnya menyatakan apa? Lantas kita tentukan alfanya berapa? Apakah 0,05 atau 0,01? Setelah kita tentukan alfanya, lantas kita mau uji. Ujinya itu masalah kita itu di dalam tabel kontingensi itu berapa variabel-variabel yang kita punya. Ya, variabelnya berapa? Variabelnya 2 kali 2 kah? Atau 2 kali 3 kah? Yang mana itu berguna untuk apa? Untuk melihat tabel chi kuadratnya. Jadi kalau kita belum menentukan tabel kontingensinya, maka kita tidak bisa menentukan nilai tabel chi kuadrat yang kita lihat berdasarkan nilai yang ada di tabel. Setelah kita tentukan derajat kebebasannya itu berdasarkan tabel kontingensi, makanya kita dapatkan ini. Kita lihat di mana, di bawah alfa berapa, 0,1 kah atau 0,05. Baru kita buat aturan keputusan, ini namanya aturan keputusan. Kalau dia perhitungannya lebih besar, maka H1-nya diterima. Jadi itu harus tercatat. Yang harus kita catat dan harus sistematik. Yang mana itu nanti bisa dipertanggungjawabkan pada saat di kesimpulan. Jadi runtun, ya, tidak lompat-lompat. Setelah itu baru kita buat rasio uji. Rasio uji ini berdasarkan perhitungan pertama awal yang sudah kita buat. Berdasarkan tabel kontingensi yang ada. Inilah yang sudah kita buat. Berdasarkan urutan yang rumus pertama tadi. Baru ini nilainya 21,23. Inilah hasil dari chi kuadrat perhitungan. Ya. Baru kita bandingkan. Setelah dibandingkan baru kita simpulkan, ambil keputusannya. Karena nilainya besar dari 9,21, maka H0 ditolak. Inilah kesimpulannya. Hal ini berarti presentasi pangsa pasar populasi mikroprosesor mengalami perubahan dengan adanya seri baru dari C. Meskipun uji ini tidak bisa mendukung kesimpulan lebih jauh lagi, pengecekan pada presentasi sampel sudah menunjukkan bahwa ada kecenderungan pangsa pasar C mengalami peningkatan. Jadi, fungsi dari chi kuadrat ini analisisnya itu ada dua yang seperti ditunjukkan yang pertama tadi. Walaupun kita tidak bisa menganalisis secara keseluruhan, namun kita bisa melihat kecenderungan dari peningkatannya, begitu ya. Jadi seperti itulah ya cara-cara menghitung chi kuadrat menggunakan cara manual. Kalian bisa menggunakan Excel apabila data kalian itu banyak. Misalnya datanya sampai ratusan ataupun ribuan, yang mana pada saat observasi kalian gunakan sampel yang banyak, kalian bisa menggunakan bantuan Excel, ya. Begitu juga kalian bisa menggunakan bantuan SPSS. Namun konsep dasarnya itu tadi, kita harus membuat tabel kontingensinya sebelum kita melakukan perhitungan. Walaupun itu menggunakan bantuan komputer ataupun yang lainnya, ya. Jadi itu harus mutlak, di mana kita harus membuat hipotesisnya, H0-nya, H1-nya, lantas kita membuat tabel kontingensinya, alfanya mau kita tentukan alfa berapa, ya, baru pengambilan keputusannya itu bagaimana, apakah H0 besar sekian atau sekian, begitu. Ya, jadi itulah urutan-urutan yang harus kalian pahami dan kalian mengerti. Kalau kalian sudah memahami urutan-urutannya itu, apabila Ibu kasih data, kalian udah tinggal gampang, karena rumusnya itu gampang banget, dan kita bisa ambil contoh-contohnya di mana-mana. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, itu biasanya ada yang menuliskan langsung rumusnya itu FO dikurang FH per FH kuadrat. Ada yang menuliskan 0 dikurang O dikurang E per E, begitu. Jadi jangan bingung ya.
itu ada simbol yang sudah disepakati dan itu biasanya keterangan di bawahnya hampir sama, ya. Jadi Ibu rasa hari ini untuk tatap maya kita penjelasan mengenai uji Chi kuadrat sampai di sini, dan untuk uji T-nya kalian bisa baca. Sepertinya itu di materi sangat jelas. Nanti Ibu kirim soal yang berhubungan dengan Chi kuadrat, kalian cari dan kalian kerjakan menggunakan cara manual. Kalaupun kalian mau menggunakan Excel dengan bantuan Excel, boleh-boleh saja. Namun langkah-langkah pengerjaannya, sistematika, hipotesisnya harus dibuat seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya, kalaupun di materi yang Ibu kirim itu hampir sama, cuma di situ lebih banyak dan lebih padat. Jadi kalian boleh ambil yang mana, dan nanti video ini juga Ibu akan kirim di e-learning. Jadi kalian bisa buka kembali keterangan yang sudah Ibu buat di sini, yang Ibu sajikan di Cumit ini, ya. Jadi cukup sekian. Bagi yang belum list absensi, tolong segera list absensi. Dan bagi yang belum mengerjakan tugasnya yang masih banyak kosong, Ibu lihat di e-learning, segera lengkapi. Sebentar lagi ada input nilai tugas. Jadi apabila pada saat Ibu menginput nilai tugas dan kalian punya masih kosong, berarti kalian nilai tugasnya Ibu kosongkan. Ya, Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.